Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini Amalia Fitri. Kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan pasar dua produk. Kalau yang pada video yang sebelumnya kita sudah belajar bahwa suatu jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu akan tergantung pada harga barang tersebut. Nah, pada sesi kali ini jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan selain dipengaruhi oleh harga barang tersebut juga bisa dipengaruhi oleh harga barang lain yang saling berhubungan. Nah, di sini dinotasikan misalkan kita memiliki fungsi permintaannya itu adalah Q dx sama dengan A0 dikurangi A1px ditambah A2py. Di mana Q dx itu adalah jumlah barang yang diminta dari produk X, kemudian Px itu adalah harga produk X dan Py adalah harga produk Y. Kemudian Q dy-nya di situ dinotasikan sebagai B0 ditambah B1 Px dikurangi B2 Py. Kemudian untuk notasi fungsi penawarannya menjadi Qsx min M ditambah M1P1X ditambah M2P2Y. Kemudian Qsy sama dengan min N0 ditambah N1Px ditambah N2Py. Dengan keterangannya kalau Q dx itu tadi jumlah barang yang diminta untuk produk X, Q dy adalah jumlah barang yang diminta untuk produk Y, kemudian Qsx itu adalah jumlah barang yang ditawarkan untuk produk X, dan Qsy adalah jumlah barang yang ditawarkan untuk produk Y. Kalau fungsinya dalam bentuk seperti ini, maka keseimbangan dua barang itu akan terjadi ketika Q dx itu sama dengan Qsx, artinya jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan untuk produk X itu sama. Kemudian Q dy sama dengan Qsy, berarti jumlah barang yang ditawarkan maupun jumlah barang yang diminta untuk produk Y juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke satu contoh. Di sini diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawarannya memiliki hubungan seperti ini. Q dx-nya diketahui 5 dikurangi 2px tambah py, Qsx-nya sama dengan min 5 ditambah 4px dikurangi py, kemudian Q dy-nya sama dengan 6 ditambah px dikurangi py, dan Qsy-nya itu adalah min 4 dikurangi Px ditambah 3Py. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, fungsi seperti ini, maka Anda tinggal menyamakan Q dx itu sama dengan Qsx, kemudian Q dy sama dengan Qsy. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Nah, kita sekarang coba kerjakan seperti yang tadi sudah diketahui bahwa keseimbangan pasar dalam dua produk itu terjadi kalau Q dx sama dengan Qsx. Karena ini fungsinya dalam bentuk Q dx dan Qsx. Beda lagi nanti kalau fungsinya dalam bentuk Px sama dengan atau Py sama dengan. Sekarang kalau Q dx sama dengan Qsx berarti kita tuliskan 5 dikurangi 2Px ditambah Py sama dengan min 5 ditambah 4px dikurangi py. Sekarang yang memuat variabel px dan py itu kita jadikan 1, dan yang tidak memuat variabel juga kita jadikan 1. Misalnya yang memuat variabel kita pindah ke kiri semua, sehingga di sini menjadi min 2px. Kemudian ini plus 4px juga pindah ke kiri menjadi min 4px. Kemudian PY-nya masih tetap di kiri, maka plus PY. Dan ini min PY juga pindah ke kiri menjadi plus PY. Sama dengan ini min 5 tetap dia di ruas kanan. Nah, 5 yang dari kiri juga pindah ke kanan menjadi min 5. Anda ingat ketika melewati tanda sama dengan, maka yang tadinya tandanya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif itu menjadi positif.
Sekarang kita jumlahkan yang sejenis, yang memiliki variabel-variabel sejenis. Px kita jumlahkan dengan Px, Py kita jumlahkan dengan Py. Maka di sini min 2, min 4. Anda punya hutang 2, punya hutang lagi 4, maka punya hutangnya 6. Tambah banyak ya. Kemudian plus Py plus Py, berarti Py tambah Py itu jadi 2 Py. Kemudian yang kanan, min 5, min 5, utang 5, utang lagi 5, maka menjadi hutang 10. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan pertama. Kemudian sekarang dari QDY dan QSY kita juga samakan itu, maka menjadi QDY sama dengan QSY. QDY-nya sendiri adalah 6 ditambah PX dikurangi PY, dan QSY-nya sendiri sama dengan min 4 min PX ditambah 3 PY. Nah, sekarang yang memuat variabel dan juga yang tidak kita pisahkan seperti tadi, di sini berarti menjadi PX. Nah, ini min PX dia pindah ke kiri menjadi plus PX. Kemudian ini min PY masih tetap di kiri. Nah, plus 3Y pindah ke kiri menjadi min 3Y, min 3PY. Nah, di ruas kanan ini min 4. Nah, 6 pun pindah ke kanan menjadi min 6. PX ditambah PX menjadi 2PX, min PY min 3PY menjadi min 4PY. Hutang 3, hutang 1, hutang lagi 3. Kalau di sini nggak ada tulisannya koefisiennya berapa, itu artinya koefisiennya adalah 1. Karena 1 itu nggak ditulis. Kemudian min 4, min 6, hutang 4, hutang lagi 6 berarti min 10. Ini saya sebut sebagai persamaan kedua. Sekarang dari persamaan 1 dan 2 itu kita akan lakukan, boleh Anda eliminasi, boleh juga substitusi. Nah, lebih mudah mana? Lebih mudah eliminasi kalau menurut saya. Sekarang kita mau eliminasi yang pertama. Persamaannya adalah min 6px ditambah 2py itu sama dengan min 10. Kemudian yang kedua 2px dikurangi 4PY itu sama dengan min 10 juga. Sekarang kalau Anda mau mengeliminasi, Anda lihat yang mau dieliminasi yang mana? Apakah variabel PX atau variabel PY? Nah, misalkan saya mau mengeliminasi variabel PX-nya, maka saya perhatikan koefisien dari variabel PX atau angka di depan PX. Yang satu 6, yang satu lagi itu 2. Supaya menjadi sama, ini saya belum memperhatikan tanda ya, saya hanya memperhatikan bilangannya saja. Ini yang 1 6, yang 1 2, maka supaya sama yang 6 ini saya kalikan 1, yang 2 saya kalikan 3. Maka di sini menjadi 6px ditambah 2py sama dengan min 10. Kemudian yang persamaan kedua, kalikan 3 itu semua, bukan hanya px-nya aja, tapi semuanya menjadi 6px. Min 4py kalikan 3 menjadi min 12py. Kemudian min 10 kalikan 3 menjadi min 30. Nah, ini tadi tandanya jangan lupa negatif ya, ini. Nah, kemudian setelah ini baru saya perhatikan tandanya. Tandanya min 6 dan plus 6. Kalau tandanya berbeda itu Anda tambahkan. Tapi ketika tandanya itu sama, misalnya dua-duanya sama-sama negatif atau dua-duanya sama-sama positif, maka Anda kurangkan. Ya, jadi tanda sama Anda kurangkan, tanda berbeda Anda tambahkan. Oke, sekarang kalau min 6 tambah 6 ini kan berarti hilang habis. Karena tujuan kita memang mengeliminasi, menghilangkan. Sekarang 2PY ditambah min 12PY, akhirnya menjadi min 10PY. Sama dengan min 10, min 30 ditambahkan jadi min 40. Maka PY-nya ini min 40 dibagi min 10. Ya, ini kan min 10 supaya menjadi 1, Anda bagi min 10, maka ruas kanan pun juga dibagi min 10. Nah, kalau sudah, sekarang ini PY sudah kita temukan. Sekarang kita akan mencari PX-nya berapa. Nah, kalau Anda mau mencari nilai PX, Anda tinggal substitusikan nilai PY ini yang sama dengan 4 ini
ke salah satu persamaan. Boleh persamaan satu, boleh persamaan yang kedua. Misalnya kita masukkan ke persamaan pertama. Berarti kan di sini min 6px ditambah 2py itu sama dengan min 10. Berarti min 6px ditambah 2 kali py-nya adalah 4 sama dengan min 10. Min 6px ditambah 8 sama dengan min 10. Min 6px-nya berarti sama dengan berapa? Kita pindahkan yang tidak ada variabel px, berarti jadinya min 10 min 8, karena 8-nya pindah ke kanan jadi min. Kemudian min 6px sama dengan min 18. Maka px-nya di sini berapa? Ini Anda bagi berapa? Supaya min 6px menjadi menjadi px, berarti kan dibagi 6, dibagi min 6. Berarti yang kanan juga dibagi min 6. Dibagi min 6 sama dengan 3. Nah, sekarang kalau px dan py-nya sudah diketahui, sekarang kita akan mencari nilai qx dan juga qy. Untuk mencari nilai qx dan juga qy, Anda mensubstitusikan nilai px dan py ini ke salah satu persamaan. Kalau mau mencari qx, maka ke persamaan qdx atau qsx. Kalau mau mencari nilai qy atau jumlah produk y, baik yang diminta maupun ditawarkan, Anda substitusinya adalah ke qdx atau qsx. Misalnya, di sini aja. Kita akan mencari nilai qx dulu. Berarti kita substitusikan ke qdx. 5 dikurangi 2px ditambah py. qdx atau boleh juga saya tuliskan qx ya. 5 dikurangi 2 kali px. Px-nya adalah 3. Ditambah py-nya adalah 4. Maka 5 dikurangi 6 ditambah 4. 5 dikurangi 6 itu min 1. Ditambahkan 4 itu 3. Sekarang kita akan mencari nilai qy. Qy berarti Anda boleh menggunakan qdy, boleh juga qsy. Misalnya sekarang saya gantian menggunakan qsy. Qsy sama dengan min 4 min px, kemudian ditambah lagi 3py. Qsy atau boleh juga qy itu sama dengan min 4, kemudian min px, berarti min 3, ditambah 3py, 3 kalikan 4. Berarti min 4 min 3, hutang 4, hutang lagi 3, jadi min 7. Min 7 ditambahkan dengan 4 kali 3, 12. Anda kalau ada perkalian seperti ini, maka perkaliannya itu didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian min 7 ditambah 12 berarti 5. Nah, berarti keseimbangan pasar untuk produk X itu adalah qx 3, px-nya adalah 3. Dan keseimbangan pasar untuk produk Y adalah qy-nya 5, py-nya 4. Jadi 5,4. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah untuk materi keseimbangan pasar. Nanti kita akan berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.